Kami segenap pelayan gereja mengucapkan selamat datang disertai ucapan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas segala perlindungannya kepada kita hingga di pagi hari ini kita dapat bertemu kembali untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Kita memperingati hari kenaikannya, hari kenaikan Yesus Kristus ke surga yang kita imani pada hari ini. Oleh karena itu, marilah kita sejenak saat teduh. Amin. Untuk kita memuji Tuhan kita, mari kita awal pujian ini dengan kita bangkit berdiri. Kita sambung pujian kita dari Kidung nomor 1, Kidung nomor 222, Agung Kau Pasal namanya. Amin. Demikianlah firman Allah. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpangan kakimu. Pada hari tenteramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan perhiasan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan Dia tidak akan menyesal. Engkaulah Tuhan adalah iman untuk berselama-lamanya, seperti halnya Melkisedek. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarkanlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Haleluya. Tanamkanlah pengertian dan kesederhanaan di dalam hati kami, supaya kami yakin dan percaya kepada keselamatan yang telah Engkau sediakan bagi anak-Mu yang tunggal bagi kami di dalam kematian dan kebangkitannya. Janganlah biarkan hati kami bertanya-tanya dan menjadi was-was, karena akal kami tidak sanggup mendalami ketentuan-ketentuan-Mu.
Tetapi peliharalah kami, supaya kami membulatkan kerinduan kami kepada Tuhan kami yang sudah naik ke sorga untuk mempersiapkan tempat bagi kami. Teguhkanlah iman percaya kami kepada-Mu ya Tuhan, demi pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Jemaat kembali dulu. Untuk kita mau mendengar firman Tuhan, kita angkat puji-pujian kita yaitu dari Kidung Jemaat nomor 449, Tuhan dalam sorga. Perjanjian Baru Satu Petrus 3 ayat 22. Karena ayat ini hanya satu ayat saja, mari kita bersama-sama membacanya dengan hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan tak akan ditaklukkan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar, merenungkan firman Allah serta melakukannya di dalam hidupnya hari lepas hari. Demikian firman Tuhan. Kita angkat puji-pujian kita dari Kidung Jemaat 449 yang ayat ketiga. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita, dan kita sengaja baik tidak kita sengaja di hadapan Tuhan kita, agar iman kita tetap dibangkitkan dan akan dinaikkan oleh Roh Kudus. Karena hari ini adalah hari kenaikan Yesus Kristus ke surga, dan itulah yang kita imani pada hari ini. Dan marilah kita mengampuni segala dosa-dosa kita yang kita sengaja, baik itu kepada sanak saudara kita, dan kepada anak dan istri kita, dan kepada suami kita. Mungkin banyak yang ngomongan kita yang terlanjur. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan kita berdoa. Tuhan Yesus, Anak Tunggal Allah yang Maha Tinggi, kami sujud menyembah di hadapan kami-Mu yang suci,
yang ditembus paku kenistaan karena dosa kejahatan kami. Kiranya Engkau tidak menganggap jijik keadaan kami yang dilumuri noda kejahatan dan pengkhianatan. Engkau bersihkanlah dan sucikanlah kami di dalam darah kasih-Mu, supaya kami bertahan sampai akhir hayat kami. Taklukkanlah hati kami ke dalam penyesalan dan pertobatan, supaya buah hidup kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, supaya daya perbuatan kami menyatakan keadilan kasih setia-Mu yang tidak akan surut dari semua orang yang mengasihi dan yang melakukan perintah-Mu di dalam kehidupannya. Kuatkanlah hati dan iman kami, supaya jadi semakin kuat mendekatkan diri kepadamu, dan janganlah biarkan kami jatuh kembali ke dalam dosa kelemahan kami, tetapi tuntun dan peliharalah supaya kami tetap berjalan pada jalan-Mu yang benar dan suci itu, demi anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk kita mau mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa, kita angkat puji-pujian kita. Jemaat tetap berdiri. Ku sanjung Kau. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kembali dulu. Untuk kita mau mendengarkan hukum Tuhan tentang pengampunan dosa, kita angkat puji-pujian kita kembali di Kidung Jemaat nomor 385. Nomor 395. Betapa indah harinya.
ayat yang ke-10 sampai dengan 12. Yohanes 17 ayat 10 sampai yang ke-12 kita bersama-sama membacanya kembali dalam hitungan 3. Kita mulai 1, 2, 3. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada Dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya benarlah yang tertulis dalam kitab suci. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melaksanakan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kami mengundang Por jemaat.
nama Tuhan. Biarlah ya pujian kita yang berkumandang menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan kita, dan biarlah suara kita selalu berkumandang di hadapan Tuhan. Amin. Oleh karena itu, mari kita angkat puji-pujian kita untuk kita mengikrarkan iman rasul kita. Kita sambut dengan pujian 388. Jemaatkan dalam hati ini. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta hari Minggu kita gereja lagi. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Ya. Hari Minggu kembali kita beribadah lagi. Ya, itulah warta. Karena hari ini nggak ada warta, itulah hanya mengingatkan jemaat yang terkasih. Dan nanti ada dua syafaat, pokok doa bangsa dan negara, pemerintahan, supaya diberi hikmat dan kebijaksanaan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab di seluruh masyarakat Indonesia. Dan doa untuk pelayanan di gereja Jawa Badung dan pengembangan dan memperdaya bagi anggota jemaatnya. Demikianlah warta yang bisa kami sambut, yang kami sampaikan. Mari kita sambut firman Tuhan ini yang akan diwartakan Ibu Pendeta kita, Rasmian Nainggolan. Kita angkat puji-pujian kita, jemaat bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan. Kita angkat puji-pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 60.
Jiwa kami memuji-muji-Mu. Mulai kami masuk di bait kudus ini sampai tiba saatnya kami mau mendengarkan suara Tuhan. Bapa, saatnya kami mau duduk diam untuk mendengarkan suara Tuhan. Perdengarkan suara-Mu bagi kami semuanya Tuhan. Karena kami semua yang berdiri di hadapan Tuhan haus dan lapar akan firman-Mu, supaya Tuhan saja yang memuaskan kami. Dan ya Bapa, Engkau memakai hamba-Mu bagi kami semuanya. Pakailah dia dengan urapan Tuhan, hikmat Tuhan, dan salib-Mu yang bertambah besar bagi kami semuanya. Jika hamba-Mu berbicara, biarlah itu berasal daripada Tuhan saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Kita kembali membaca firman Tuhan ini secara responsoria. Saya akan membaca dari ayat 1, jemaat Tuhan ayat 2, dan pada ayat ke-6 kita kembali bersama-sama untuk membacakannya. Mari kita baca Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 dengan bersaut-sautan. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia memberikan aku di padang yang teduh hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam tempat gelap, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Dadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Mari bersama-sama. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terpujilah Tuhan Allah kita yang memperdengarkan suaranya bagi kita semuanya pada hari perayaan kenaikan Tuhan Yesus ini. Hari ini kita diingatkan Tuhan, dan Tuhan mengundang kita datang ke tempat ini untuk merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kalau bukan Tuhan yang mengundang kita di tempat ini, kita pasti tidak ada di tempat ini. Kenapa? Karena setiap kegiatan yang memuliakan Tuhan, Tuhan sendirilah yang mengundang kita. Pada saat ini saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari kenaikan Tuhan Yesus ini, kita kembali teringat kenapa ada kenaikan. Ya, Allah kita adalah Allah yang mengasihi kita, yang turun ke dunia, dan Allah yang menjadi manusia dan menjadi Immanuel bagi kita pada saat ini. Allah beserta kita, yaitu dengan proses yang pertama, dia lahir. Setelah dia lahir usia 34, dia melayani, dan
melaksanakan panggilan pelayanannya, dan pada usia 34 dia disalibkan, mati, dikuburkan, dan 3 hari kemudian dia bangkit. Setelah dia bangkit 40 hari lamanya dia ada bersama dengan murid-muridnya dengan berbagai macam penampakan kepada murid-muridnya. Tujuannya adalah supaya murid-muridnya penuh dengan Roh Kudus. Ke-40 hari itu sudah kita lewati, dan tiba pada saat ini kita memperingati kembali setelah dia 40 hari dia ada di bumi ini. Lalu dia membawa murid-muridnya ke Betania. Betania tempat Yesus dan murid-muridnya berpisah secara daging, namun secara roh tetap menyatu. Lalu Yesus berbicara kepada murid-muridnya dan mengatakan, jangan bersedih hati, karena aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Pulanglah ke Yerusalem dan berdoalah di sana. Lalu murid-murid berangkat. Lalu murid-murid melihat Yesus naik ke sorga, sebagaimana dia naik berkereta awan putih, dan awan putih itu disebut dengan awan-awan. Dia naik terus bersama dengan awan-awan sampai tidak kelihatan, dan sesudah itu mereka kembali ke Yerusalem. Di Yerusalem mereka berkumpul berdoa selama 10 hari. Selama 10 hari mereka berdoa di sana, dan pada hari ke-10 maka turunlah Roh Kudus, disebut dengan hari Pentakosta. Dan setelah ini kita rayakan 10 hari nanti, kita akan merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, hari pertama lahirnya gereja di bumi. 10 hari lagi, dan Tuhan perintahkan dan Tuhan mengajarkan kepada kita supaya 10 hari itu kita dipenuhi Roh Kudus. Ada gereja yang melaksanakannya 10 hari, jemaat atau pengerja berdoa di gereja selama 10 hari, dan selama 10 hari, hari Minggunya genaplah hari Pentakosta. Hari Pentakosta artinya Penta 50, hari ke-50, hari pesta raya, pesta Paskah Pentakosta. Begitu alur dari cerita perayaan gerejawi yang kita lakukan. Jadi bukan asal-asal dilakukan, itu semua mempunyai proses dan fakta yang jelas dan nyata sesuai dengan Alkitab. Jadi kalau misalnya saudara kita tidak mengingat hari kenaikan Tuhan Yesus, lah rugi dia. Jadi kita semua yang hadir di tempat ini berbahagialah kita semuanya. Amin. Kita mengingat Yesus naik. Yesus naik, kita kuat karena Roh Kudus setiap saat, setiap waktu ada bersama dengan kita. Kata Yesus kepada murid-muridnya, tidak selamanya aku bersama kamu, tetapi Roh Kudus akan menyertai engkau dimanapun engkau berada. Jadi ketika kita ada di gereja ini ada Roh Kudus. Ketika kita berdoa ada Roh Kudus. Pokoknya pekerjaan yang menyenangkan Tuhan itulah Roh Kudus. Pekerjaan-pekerjaan yang membuat hati Tuhan pilu itu namanya roh jahat. Pekerjaan-pekerjaan yang membuat Tuhan menyesal, Tuhan marah, itulah roh jahat. Ini harus kita perangi dengan kuasa Roh Kudus. Karena Tuhan mengatakan roh yang ada padamu tidak lebih kecil dari roh yang ada di dunia ini. Kebalikannya gimana? Roh yang ada padamu lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Jadi jangan pernah takut. Ada Roh Kudus yang lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Dari perayaan hari ini kita melihat betapa baiknya Tuhan. Tuhan gembala kita yang baik. Kalau kita mendengar kata gembala, gembala itu berarti penjaga atau pemelihara ternak. Tugas seorang gembala adalah menjaga dan mengawasi ternak dan
jawab untuk kesehatan ternak, supaya ternak itu dapat digunakan untuk keperluan si gembala. Ya kan? Untuk apa dia menggembalakan? Supaya yang digembalakannya ini dapat memuji nama yang menggembala. Gembala kita adalah Yesus Kristus. Dia menjaga kita, memelihara kita, dan bertanggung jawab akan keselamatan kita. Jadi kita hidup, ada penanggung jawab kita. Penanggung jawab keselamatan kita adalah Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus bukanlah penanggung jawab keselamatan kita. Itu pencuri. Pencuri domba. Kalau pencuri itu menjadikan hasil curiannya yang tidak pernah digembalakannya menjadi kepentingannya. Tapi kalau gembala yang dijaga, dibesarkan, dan bertanggung jawab untuk kesehatan ternaknya, kalau gembala ya. Nah, inilah yang dimaksud oleh Raja Daud, pemazmur, tentang gambaran Yesus itu sebagai gembala kita. Kalau gembala itu, kalau kita membayangkan, yang dijaga itu yang mandiri atau yang lemah? Semuanya. Semuanya, mandiri dan lemah. Ya. Domba bisa mandiri, lemah. Kalau yang digembalakan itu yang kuat, pasti dia hidup sendiri-sendiri. Pernahkah singa digembalakan? Pernahkah harimau digembalakan? Yang digembalakan itu adalah lemah dan jinak. Lemah dan jinak. Kucing lemah tapi diam. Udah dipelihara tapi nyolong. Itu kucing. Tapi domba itu kalau dalam bahasa Batak itu biru-biru. Bukan kambing yang digembalakan Tuhan, tetapi yang diasumsikan Tuhan bukan kambing, tapi apa? Domba kan? Coba aku baca dulu bahasa Bataknya ya, biar lebih jelas ya. Bagi orang Batak, nanti juga orang Ambon, orang Sunda, orang apa aja yang disini jadi mengerti nanti. Psalmen 23. Jahobado si permahanau dan tagamon kurangan ahu. Di patongon doahu tu campalan akan aloma. Di togu-togu doahu di lambung ni air hasonangan. Di pasabang dorohaku di togu doahu di dalam hati goran. Alani goarnai. Ai nampe mardalan au di rura linggoman ni hamatean dan buhabiari parmaraan. Ai hodo mandongan yau. Tukot mudo dohon martahin mangapuliau. Hodo manutup meja di jolongku maradopon akamusuku. Dimiahi hodo ulungku suk-suk dohon panginumaku. Tongon tahe dengan basa don asini roha mangihut-ihut au salilin au mangolu di jalo dong mulak au masuk kuma bagas ni Jahoba salilin ni lelengna. Kalau orang Batak nggak ngerti, kalau bukan orang Batak ngerti, tapi bahasa Bataknya lebih jelas. Parmahan itu biasanya sangat lembut kepada ternak yang dijaganya. Mana pernah parmahan ngasih racun sama yang dijaganya? Gak pernah. Dia akan jaga. Kalaupun dia pergi main-main, pasti dia tambat itu gembalaannya yang dijaganya.
Pokoknya dia bertanggung jawab. Demikian juga Yesus. Sekali lagi, dia bertanggung jawab. Tanggung jawab Yesus apa? Yang pertama dikatakan di sini, dia tidak pernah membiarkan kita kelaparan. Dia tidak pernah membiarkan kita haus. Artinya tidak kekurangan, berarti kita cukup. Cukup jasmani dan rohani. Bukan hanya jasmani saja yang diberikan Tuhan, tetapi Tuhan juga memberikan rohani yang cukup. Sudah lengkap semuanya, pekerjaannya menetap. Tiap hari dia menghasilkan uang. Pada malam hari dia istirahat dengan baik. Ketika dia lapar, dia bisa makan di rumahnya. Nah, inilah yang digembalakan Tuhan pada saya dan saudara. Jadi, kalau Yesus adalah gembala kita, kita pasti tidak pernah kekeringan. Rohani kita tetap segar. Rohani kita pasti ingat untuk berdoa. Roh kita pasti ingat untuk bernyanyi. Ingat, itu rohaninya sehat. Jiwanya juga dijaga. Yang digembalakan Tuhan pasti tidak cepat-cepat mengeluarkan kata-kata kotor. Yang digembalakan Tuhan Yesus pasti tidak cepat-cepat mengeluh, tidak cepat-cepat putus asa. Jiwanya sehat, tidak pernah mengutuk. Karena Yesus menggembalakan dia. Jiwanya dipenuhi, rohnya dipenuhi, tubuhnya juga sehat. Karena 3 roh ini dijaga oleh Tuhan. Bukan hanya rohani saja, saudara, tapi Yesus menjaga tubuh, jiwa, dan roh. Apalagi yang kita takutkan? Tidak ada lagi kan? Senang. Gembala kita adalah Tuhan. Yang kedua, apa yang dilakukannya? Ia membimbing aku ke air yang tenang. Membimbing. Jadi kita nggak dibawa ke air yang deras. Kita tidak dibawa seperti banjir Jakarta tahun berapa itu? Bendungan jebol. Seperti di Sukabumi kemarin, banjir bandang, meninggal 14 orang. Tidak bisa ketahuan di mana itu manusia itu tergerus oleh air. Bukan air seperti itu yang ditujukan Tuhan kepada kita. Dan juga bukan air jamban, bukan juga air kotor, tetapi air yang tenang. Air yang tenang, air yang bisa diminum, air yang bisa menyehatkan tubuh, itu diberikan Tuhan kepada kita, ya. Itu yang kedua. Ia menyegarkan jiwa. Tadi sudah saya katakan, jiwanya segar. Kalau jiwanya segar, tidak cepat-cepat, sekali lagi, mengucapkan kata-kata yang menjatuhkan orang lain. Coba itu TikTok itu ada Borussia Lagan itu. Manusia apa itu? Jangan didengar, langsung scroll aja. Banyak di TikTok bahasa-bahasa yang tidak jelas. Di medsos banyak bahasa-bahasa yang tidak jelas, yang mempengaruhi anak-anak remaja, anak-anak kecil. Wah, kalau kita pergi ke Rawa Badung ini ada anak-anak di situ. Kalau udah jalan ngomongnya itu bahasa berkat semua. Lalu dia bikin jari-jari gini. Bahasa apa ini? Jari apa ini? Hei, katanya. Anak kecil itu di Rawa Badung ini. Kenapa itu? Jiwanya itu nggak segar. Kenapa? Ibunya kurang protek untuk menjaga anak. Coba lewat dari sana. Saya tahu itu karena saya pernah lewat. Merinding saya. Anak-anak orang Kristen begitu. Nanti lama-lama jiwanya itu jadi stres, jadi gila. Akhirnya ngaibon. Aibon tahu nggak? Itu karena jiwanya rusak itu. Pergilah ke pik sana dulu, belilah aibon. Begitu melulu kerjanya. Asal ada duit, pikirannya
ngaibon. Itu awal-awalnya jual-jual obat di situ. Karena jiwanya rusak. Jiwanya rusak kenapa? Orang tuanya kurang perhatian. Itu diroba dulu banyak. Kurang perhatian, dibiarkan begitu saja. Disuruh gereja, main-main di sana anak-anak kecil itu. Nah, saya ingatkan kepada orang tua yang ada di sini, jagalah anaknya. Kalau sudah besar, kita nggak disalahkan lagi. Kecil harus kita jaga. Yang terutama perhatikan imannya. Jangan biarkan anak-anak saudara itu pindah-pindah gereja. Bahaya, benar bahaya. Harus satu sumber. Ada yang mengendalikan. Gembala itu nggak boleh dua. Gembala itu hanya satu. Kalau sempat dua gembalanya, dombanya mati tertekan batin. Kadang-kadang kelebihan dosis. Yang satu sudah ngasih vitamin, yang satu lagi-lagi kasih. Karena apalagi gembalanya tidak ada komunikasi. Salah satu yang bisa membangun anak-anak Tuhan untuk masa depan yang lebih baik adalah sekolah minggu. Sekolah minggu remaja itu sangat bagus. Saya mau kasih tahu itu Kiki. Kiki itu dulu berasal dari, dia masuk ke kita itu kelas 6. Dia dulu paling fanatik gitu. Paling fanatik gitu. Suka mengejek Yesus. Yesus telanjang. Dia udah kelas 6 karena dia bergaul dengan anak-anak orang Rabayu. Tapi neneknya bawa terus ke gereja, neneknya dan kakeknya bawa terus ke gereja dan dibina oleh satu gereja. Hanya Roh Badung yang membina dia. Imannya kuat. Dia rajin membaca Alkitab. Mujizat terjadi. Dia diterima kerja di Siloam. Bukan hanya diterima, jadi karyawan tetap. Banyak yang di PHK, tapi dia tidak di PHK karena dia menyerah kepada Tuhan. Kemarin kebaktian di rumahnya, gimana Ki? Udah bisa nikah lu? Iya Bu. Saya ingat pesan ibu, lebih dahulu beli rumah, kemudian nikah. Sudah punya rumah, saya akan menikah. Calonnya apa? Calonnya apa? Salah ya. Calonnya orang Batak ya? Iya Batak. Bulan 12 belum bisa, bulan 12 karena baru meninggal orang tuanya. Bisa aja. Dia dapat. Kerja di mana? Bidan Bu. Wah, luar biasa. Sekarang udah pindah rumah sakit ke PIK. Iya, kita doakan. Menikah. Nah, ini digembalakan dengan baik. Gembalakan dengan baik. Waktu ke Solo, saya bawa dia. Waktu itu dia kelas 1 SMP. 3 hari saya di Solo, saya bawa dia. Dia gak makan nasi. Jadi setiap ada nasi saya yang makan. Jadi jatah saya double. Dia gak makan nasi. Nah, itu contoh dari gereja ini. Banyak yang saya contohkan, tapi saya ambil dulu Kiki sebagai sampelnya. Dia datang dari seberang, dan di tengah-tengah keluarganya dia menjadi contoh. Dia tidak fanatik kepada bapaknya, walaupun bapaknya dia pakai jubah loh, jubah putih itu. Kemana-mana pakai jubah itu, fanatik lagi bapaknya dia. Tapi dia kuat karena neneknya membina rohaninya. Begitu saudara. Jadi anak-anak jangan melawan, jangan sok pintar. Jangan kalau agama itu, kalau rohani itu nggak perlu jenius. Yang penting taat, setia, mengerti. Kalau pindah-pindah kerja ya bagus. Mungkin dia itu nggak betah di sini, cari yang lebih tinggi, itu bagus. Tapi kalau pindah-pindah gereja, apa sih yang diambil? Yang didengar adalah firman Tuhan. Harus ada di pembimbingannya,
menyegarkan jiwaku, menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Jalan yang benar untuk menjadikan manusia itu sopan, punya moral, datang ke gereja. Kalau mau pintar, mau hebat, sekolah tinggi-tinggi. Kalau gereja menuntun ke jalan yang benar, supaya jangan seperti manusia-manusia sekarang, kaya raya, kejar-kejar harta terus. Dia curhat, hati saya kering, tidak ada harapan. Jangan seperti itu. Yang keempat, sekali yang dilakukan Allah kepada kita, yang keempat adalah sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Yang dimaksud di sini lembah kekelaman dalam istilah bangsa Yahudi disebut El-Gedi. El-Gedi, saudaraku. El-Gedi itu adalah perumpamaan, seumpama jalan yang berliku-liku, tetapi kita tidak tahu ketika menjalani jalan ini ada bahaya di tengah jalan. Itu namanya lembah kekelaman. Kalau dalam versi bangsa Yahudi disebut jalan El-Gedi, jalan yang berkelok-kelok kita lewati. Tetapi ketika melewati ini kita tidak tahu bahwa ketika kita melewati itu ada bahaya yang kita lewati. Itu yang dimaksud lembah kekelaman. Saya bisa ambil contoh seperti ini. Tahun 90 kami KKN ke suatu desa di Tanah Karo, jauh banget. Dari Sidikala masuk ke dalam. Kalau datang dari Medan, kita turun di Sidikala. Dari Sidikala naik mobil lagi, turun lagi di satu tempat. Dari satu tempat kita harus naik Willys, naik jeep, mobil yang lain nggak bisa. Harus mobil jeep, mobil tentara yang dahulu itu. Dan ini juga hanya sekali seminggu. Ada di daerah Sumatera sana. Dan kita ditempatkan ke sana untuk melaksanakan kuliah kerja nyata. Ini ada 6 SKS, lumayan kan? Kalau nilai A 4 kali 6 langsung dapat 24. Jadi kalau kita serius kita bisa dapat A. Jadi kita turun, lalu nanti kita dijemput oleh mobil tentara yang punya gardang 2 itu. Karena mobil tentara ini bisa jalan terus mendaki, turun lagi, jalan turun lagi, dan licin karena bannya itu dikasih rantai, makanya nggak licin. Di sini kiri, di sini kanan. Nah, kesini lah kita diutus dari kampus waktu itu tahun 90. Dan setiap tim ada 12 orang. Satu tim untuk melaksanakan kuliah kerja nyata 12 orang. Jadi dua bis, apa namanya itu, mobil tentara itu, iring-iringan, sini jurang. Kita sampai di sana, anehnya banyak penduduk juga, tapi penduduknya agak primitif sih. Kalau masak itu goreng ikan dan sayur, itu penggorengannya nggak dicuci. Jadi ini yang harus kita berikan pencerahan. Terus anak-anak SD kalau sekolah tidak pernah mandi, biasa nggak pernah mandi, kemudian jalan nggak pernah pakai sendal. Nah, tujuan kita ditaruh di sana untuk itu, memberi pencerahan selama 4 bulan. Nah, kita di sana, kalau kita menuju ke sana, di tengah jalan sampai ke tempat, sepertinya tidak ada keselamatan. Bisa kita jatuh ke jurang, bisa juga dihadang orang-orang jahat, begitu. Nah, inilah yang dimaksud oleh pemazmur lembah kekelaman itu. Kendati ini hanyalah sebagai ilustrasi dalam iman kekristenan. Begitulah penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Bukan berarti kalau orang Kristen berjalan seperti itu tidak menuruti arahan dari yang mahir tentang jalan itu, selamat.
Jangan konyol. Ayolah kita sendiri. Kita bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membimbing kita. Kalau nggak ikut dengan arahan orang kampung situ, ya kita juga bisa jatuh. Bisa juga kita celaka, bisa juga kita mati. Buktinya teman saya banyak yang mati. Ketika arus deras, ya mereka coba terobos karena dia tahu berenang, mati, nggak pulang. Jadi bagi pengikut Kristus, bagi orang Kristen bukan seperti itu. Harus disiplin, taat dengan arahan yang lebih dahulu mengetahui. Ya, jangan gegabah, jangan pajago-jagoan. Itu orang Kristen. Karena ini lembah kekelaman El-Gedi yang dijelaskan pemazmur ini adalah sangat berbahaya. Nah, ini dijelaskan sebagai apa? Ini dijelaskan sebagai contoh perjalanan hidup kita dalam mengarungi perjalanan ini sampai kita tiba di ujung. Semua manusia mempunyai persoalan pribadi-pribadi. Kalau jalan tadi kan nggak bisa pribadi kan? Jalan yang berliku-liku tadi, El-Gedi tadi, berjalan harus berkelompok supaya ada kekuatan untuk menjalani. Tapi untuk menjalani kehidupan ada satu yang harus kita lewati secara sendiri. Sendiri. Contoh, Raja Daud ketika dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, mau dibunuh. Kenapa dibunuh? Kita juga nggak tahu sebabnya. Saul sangat iri melihat Daud dan sangat berapi-api marahnya untuk menghabisi nyawa Daud. Tapi kita tahu Daud penuh dengan roh Tuhan, maka Daud tidak terbunuh oleh Saul. Kendati ini sulit dilewati oleh Daud, sulit sekali. Bayangkan aja kalau kita dikejar-kejar yang mengancam nyawa kita, sulit gak? Sulit sekali. Ingat saya waktu Pak RT yang di Ciamis, yang suaminya membunuh istrinya, lalu RT-nya yang menjadi sasaran oleh suami yang membunuh istri itu. Bagaimana cemasnya dia, ya kan? Yang di Ciamis loh, yang suami membunuh istri, lalu dimutilasi, lalu dijual. Dia tahu, RT melihat, lalu dibawa golok, cari RT, kejar-kejar. RT-nya dikejar-kejar. Untung RT-nya pintar, dia lari ke polsek sehingga dia aman. Polsek yang mengamankan dia, dan suami yang membunuh istrinya ini ketangkap. Sekarang udah ditangkap. Ingat saya bagaimana cemasnya itu waktu dikejar-kejar oleh suami yang membunuh itu. Gimana ya? Cemas banget ya. Nah, seperti itulah Daud waktu dikejar-kejar Saul dan hendak membunuh Daud. Inilah yang dimaksud Daud, sekalipun aku berjalan dalam kekelaman. Apa tadi katakannya? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Hebatnya Daud itu ya, karena Tuhan. Dia hebat karena siapa? Karena Tuhan. Kemudian masalah yang kedua, itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua yang sangat berat yang dialami oleh Raja Daud, ketika dia dikejar-kejar Absalom. Absalom itu adalah anak kandungnya sendiri yang hendak membunuh Daud. Coba, udah anak kandung mau membunuh bapaknya sendiri, itu Daud. Bagaimana? Dia mau bunuh anaknya, nggak bisa, karena itu anaknya sendiri. Karena Tuhan ada di pihak Daud, maka Absalom mati sendiri, bukan terbunuh oleh tangan Daud. Absalom mengejar-kejar Daud sehingga rambutnya yang panjang itu tersangkut di ranting pohon sehingga dia mati. Bukan Daud yang membunuh Absalom, tapi bagaimana sulitnya hidupnya dia ketika kedua permasalahan ini ada dalam hidupnya dia. Siapapun kita,
Tak terkecuali Daud, semua kita punya problem. Problem dengan istri, problem dengan suami, problem dengan anak, problem dengan tetangga. Ada karena tetangga, maka dia jual rumahnya murah. Kan problem itu. Pindah dia. Banyak problem yang kita hadapi. Tetapi kata Daud, aku tidak takut sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Lawan-lawan kita akan melihat bahwa kita penuh dengan piala berkat. Piala itu adalah kehormatan. Kita menjadi orang terhormat karena Yesus, karena Allah menjadi gembala kita. Yang terakhir, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Pengharapan kita akan naik, pengharapan kita akan naik, dan iman kita terus dikuatkan. Ya, pengharapan kita, Yesus. Yesus naik ke surga, pengharapan kita juga akan terus naik, iman kita dikuatkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, gembala kami yang baik, yang menjaga kami. Kebajikan dan kemurahan tetap melingkupi kami. Kami tidak pernah kekurangan. Bahkan kami bekerja dan melakukan aktivitas kami tetap penuh dengan sukacita, karena Yesus adalah gembala kami yang baik. Terima kasih, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam rangkaian ibadah selanjutnya. Kantong persembahan dijalankan, kita nyanyikan pujian Ini Jumat nomor 450 ayat 1 dan 2. Sa
berkata, perjamuan kudus ini mengingat kita kembali akan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Untuk melaksanakan perjamuan ini, kita nyanyikan satu pujian dari Kidung nomor 4, Kusanjung Engkau di tempat tinggi. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur dan berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepadamu, mulai hari ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah terang datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Silakan dibagi.
Mari kita angkat roti yang ada di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, dan memecah-mecahkannya, memberikannya kepada muridnya. Dan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Angkat anggur yang ada di tangan kanan saudara. Kemudian Yesus mengambil sebuah cawan dan mengucap syukur, dan Yesus berkata, ambillah anggur ini dan bagikanlah di antara kamu. Dan mulai saat ini aku tidak akan minum anggur lagi bersama dengan kamu, karena kerajaan Allah telah datang. Lalu murid-muridnya minum bersama dengan Tuhan. Mari kita minum. Puji Tuhan, perjamuan ini menceritakan kepada kita bahwa roti itu adalah tubuh Yesus, karena kita adalah daging dan darah. Tidak selamanya roh itu tinggal bersama dengan kita, tapi dengan kasih karunia Yesus Kristus, roti dan anggur telah menjadi bagian dari hidup kita, dan kita sudah menjadi satu tubuh dan satu darah dengan Yesus. Maka roh Allah tetap diam bersama dengan kita. Amin, haleluya. Mari kita nyanyikan Ku Menang, Ku Menang. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami
Kami bersyukur kepadamu pada hari kenaikan-Mu. Kami merayakan dengan penuh semangat, sukacita di dalam Tuhan. Biarlah roh kami terus menyala-nyala dan kami melayani Tuhan. Kami berkegiatan, beraktivitas. Dengan itu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Inilah gereja-Mu ya Tuhan, Gereja Presbyterian Okimene Jemaat Rawabadu. Tuhan melihat hati kami. Kami menyerahkan hidup kami. Kami berserah ya Tuhan. Dari gembala kami, pimpinan kami yang telah Tuhan taruh jawatan, visi misi hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Ibu Pendeta Lasmia Nainggolan beserta dengan Amang Pardede. Berikan mereka Tuhan terus kesatuan hati, saling mengasihi satu dengan lainnya. Terima kasih. Berkatilah pekerjaan mereka, berkatilah usaha mereka. Pasti Tuhan buat berhasil demi pembangunan pelayanan tubuh Kristus gereja-Mu ini ya Tuhan. Segala apapun usaha mereka pasti Tuhan perhitungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan buat berhasil. Begitu juga anak-anak mereka, Mazmur dan juga Nina Tuhan Yesus. Masa depan yang indah dan penuh harapan. Begitu juga dengan kami Tuhan, para penatua, para pelayanan dan juga jemaat seluruhnya, keluarga-keluarga kami di dalam Tuhan Yesus Kristus telah bangkit dan telah naik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah sendiri yang melayarkan kami oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Yesus, kami mempersembahkan hidup kami dan juga persembahan untuk gereja ini, biar untuk memperlebar, memperluas kerajaan-Mu. Berkatilah pelayanan kami, marturia, diakonia, juga koinonia. Terima kasih ya Tuhan. Berkati gereja-Mu ini, daerah ini Tuhan Yesus, kanan kiri muka belakang Tuhan, dan juga Bapak RT, Bapak RW, kecamatan, kelurahan Jakarta Timur ini Tuhan, penuh damai sejahtera, terjadi keadilan, terjadi lingkungan yang harmonis. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, dari tertinggi sampai terendah, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para Menteri Eksekutif, Legislatif, Yudikatif ya Tuhan, sampai terendah sekalipun terkecil. Tuhan perhitungkan jeripaya mereka, tanggung jawab mereka dalam menunaikan tugas dalam kenegaraan. Aparat keamanan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Engkau telah naik ke sorga, kekekalan rumah bagi kami semua yang percaya dan mengasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami juga sudah berucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kita sudah tiba di penghujung ibadah hari kenaikan ini. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 340 ayat 1 dan 3. dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah, jadilah berkat. Biarlah pengharapanmu naik dan imanmu semakin dikuatkan. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin. Bersalaman, kemudian kita ramah-tamah makan dan minum, tapi makanan ini kita doakan bersama lebih dahulu. Oleh karena kebaikan Tuhan, makanan dan minuman tersedia di hadapan kami. Tuhan berkati menjadi kekuatan bagi tubuh kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersalaman langsung ke aula.